Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat senantiasa ya. Dan hari ini ada kabar baik yang akan saya sampaikan, yaitu tersingkapnya rahasia tersembunyi berabad-abad. Wow, ternyata ada suatu rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad sudah disingkapkan. Nah, banyak orang tidak tahu, dan puji Tuhan hari ini kita akan lebih tahu lagi ya tentang tersingkapnya rahasia tersembunyi yang berabad-abad. Ya, di Kolose 1 ayat 25 sampai 29 berkata, ini tulisan Rasul Paulus yang diurapi oleh Tuhan, dikatakan Kolose 1 ayat 25 sampai 29, aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim kepadamu. Ini menggunakan IMB ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Christ in you dalam bahasa Inggrisnya, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan dan mengajar setiap orang dalam segala hikmat, supaya kami dapat membawa setiap orang menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Untuk itulah aku berjeri lelah dengan kekuatannya yang bekerja dengan dahsyat di dalam aku. Wow, ini tulisan Rasul Paulus yang dipakai Tuhan, ya, merupakan rasul yang luar biasa sekali. Dan Rasul Paulus ini disingkapkan suatu rahasia yang tersembunyi, bukan tersembunyi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, bro and sis. Rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, artinya tersembunyi berabad-abad, rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad. Wow, sekarang sudah dinyatakan pada kita, orang-orang kudusnya. Kita yang percaya Yesus sudah menjadi orang-orang kudusnya. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad ini sudah dinyatakan kepada kita, orang-orang kudusnya. Orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kepada mereka, Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Wow, ini suatu anugerah ya. Zaman dulu memang Tuhan memilih bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Namun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, disingkapkanlah suatu rahasia yang tersembunyi ini, disingkapkan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kekayaan dan kemuliaan rahasia untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kita, Kristus ada di dalam saya, Kristus ada di dalam saudara, bro and sis semua yang sudah percaya Yesus. Kristus ada di dalam kamu, Christ in you, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow, ini suatu hal yang luar biasa, bro and sis. Kristus, Tuhan yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu maha kudus, maha tahu, maha dahsyat, maha besar, maha segalanya, mau tinggal di dalam kita, di dalam bro and sis, di dalam saya, di dalam bro and sis. Wow, ini dahsyat sekali. Ada terjemahan yang kurang pas, dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu kurang tepat. Yang tepat adalah Christ in you, Kristus ada di dalam kamu. Ini rahasia yang tersembunyi, itu adalah Kristus, Tuhan yang begitu besar, begitu mulia, begitu dahsyatnya, mau tinggal di dalam setiap kita orang yang percaya pada Yesus.
setiap kita ini bukan hanya untuk orang yang bergelar pendeta, MTH, STH, enggak. Setiap kita yang percaya pada Yesus, baik itu anak-anak kecil, baik itu orang kaya, orang miskin, yang percaya pada Yesus, semua Tuhan mau tinggal di setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus. Itu wow sekali. Ini rahasia disembunyikan berabad-abad. Bahkan Abraham, tokoh-tokoh Alkitab ya, seperti Abraham, Daud, Musa, gak ngalami seperti kita ini. Seperti kita zaman setelah Yesus mati dan bangkit di salib. Mereka tidak ngalami seperti kita ini. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang besar dulu. Yang lucunya orang-orang percaya sekarang tuh ingin meniru Daud, ingin meniru Musa, ingin meniru Abraham. Padahal mereka tanda petik ya, iri pada kita. Karena Tuhan yang begitu besar, maha kuasa, maha kudus, maha segalanya mau tinggal dalam kita. Di zaman dulu Tuhan hanya datang dan pergi, ya. Tetapi sekarang kita menerima Kristus di dalam kita, mau tinggal dalam kita selama-lamanya. Wow. Nah, itu Kolose 1 ayat 25 sampai 29 ya. Dan kita akan lihat Kolose selanjutnya, Kolose 2 ayat 1 sampai 17. Sebab aku ingin agar kamu mengetahui betapa beratnya perjuanganku untukmu dan untuk mereka yang ada di Laodikia, serta mereka yang belum pernah melihat wajahku secara jasmani, supaya hati mereka dihibur dan disatukan dalam kasih, sehingga mereka memiliki segala kekayaan pengertian yang pasti dalam pengenalan akan rahasia Elohim, yaitu Kristus. Nah, ini rahasia Bapa, rahasia Elohim, itu ada Kristus. Itu disingkapkan. Jadi rahasia Tuhan, rahasia Bapa, itu ada Kristus. Di dalam Kristus inilah kekayaan pengertian yang pasti disingkapkan untuk setiap kita. Di dalam Kristuslah tersembunyi segala perbendaharaan hikmat dan pengetahuan. Saat kita sudah menyadari bahwa Kristus di dalam kita, Christ in me, Christ in you, maka kita sadar bahwa di dalam Kristuslah ada hikmat dan pengetahuan. Ternyata dalam kehidupan ini, kalau kita kurang hikmat, kita sudah disediakan hikmat Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Kita juga disediakan pengetahuan Kristus ada di dalam diri kita. Kristus adalah hikmatku. Kristus adalah pengetahuanku. Itu luar biasa sekali. Ayat 4, dan aku mengatakan hal ini supaya tidak seorang pun memperdaya kamu dengan kata-kata yang menawan. Sebab sekalipun secara jasmani aku tidak hadir, tetapi secara roh aku ada bersamamu. Dan aku bersukacita melihat tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Nah, Kolose 2 ayat 6 ini menarik, Bro and Sis ya. Dikatakan sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Menerima, sudah menerima Kristus Yesus Tuhan. Ini kata menerima di sini pakai kata paralambano. Paralambano. Jadi sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, itu artinya sebagaimana kamu sudah paralambano Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Nah, kata menerima di sini dalam bahasa Yunani adalah paralambano. Nah, paralambano ini itu adalah bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata menerima. Satu, lambano, artinya menerima. Dua, paralambano, juga artinya menerima. Nah, di sini menerimanya pakai kata paralambano. Kalau pakai kata lambano, itu seperti saya menerima HP saya terima, menerima HP, saya lambano HP. Artinya HP itu saya kuasai, saya miliki. Tapi kalau paralambano, sebagaimana kamu telah menerima paralambano Kristus, itu artinya paralambano itu saya
diterima oleh Kristus dan dikuasai oleh Kristus. Jadi Kristus itu yang menguasai, memiliki kita, bukan kitanya yang menerima menguasai Kristus. Begitu. Jadi berbeda para Lambano dengan Lambano. Kalau Lambano, saya Lambano HP, HP-nya saya kuasai. Kalau saya para Lambano Kristus, Kristus yang menguasai kita, Kristus yang memiliki kita. Begitu. Itu luar biasa sekali. Jadi kabar baiknya, sebagaimana kamu telah menerima, kamu telah para Lambano Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Artinya Kristus yang menguasai dan memiliki kita ya. Bukan kita yang menguasai Kristus, tapi Kristus Yesus itu yang menguasai, yang memiliki kita, sebab Dia Tuhan dan Raja kita. Dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang merusakmu dengan filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia, menuruti penguasa-penguasa dunia, dan tidak menurut Kristus. Jadi kita diingatkan, karena Kristus sudah ada di dalam kita, kita tidak lagi tergoda atau tertipu oleh ajaran-ajaran filsafat-filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia, menurut penguasa-penguasa dunia ya. Tapi kita ini, karena Kristus menguasai kita, Raja kita, Tuhan kita, Dia menguasai hidup kita, Dia yang menuntun hidup kita. Sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Jadi kepenuhan Bapa itu berdiam secara jasmani di dalam Kristus ya. Ayat 10, kamu telah dipenuhi oleh Dia. Kamu telah dipenuhi oleh Kristus yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Kamu telah dipenuhi, ini dalam bahasa Yunaninya itu plero. Plero. Kamu telah lengkap, dilengkapi oleh Dia, oleh Kristus. Kamu telah dipenuhi oleh Kristus. Kamu telah lengkap oleh Kristus. Kamu telah utuh oleh Kristus. Kamu telah komplit oleh Kristus. Jadi kita telah dipenuhi, kita telah lengkap, kita telah komplit, kita telah utuh oleh Kristus yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Wow, bro and sis semua sudah utuh, sudah lengkap, sudah plero, ya. Artinya lengkap, utuh, komplit, penuh oleh Kristus. Kristus yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Bro and Sis dan saya, karena Kristus ada di dalam kita, ya. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Wow, tidak ada, ya. Tidak ada. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Jadi kita ini telah disunat Kristus, ya. Artinya sudah ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Begitu Bro and Sis. Tubuh dosa kedagingan kita itu sudah ditanggalkan. Kamu telah dikubur bersama Dia dalam baptisan, dan bersama Dia kamu juga telah dibangkitkan oleh iman dalam kuasa Elohim yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu menyadari bahwa Yesus Kristus mati bagi dia. Namun tidak menyadari bahwa bukan saja Yesus mati bagi kita, tapi sebagai kita. Artinya, Yesus membawa kita ikut mati bersama Dia. Kita ini sudah mati bersama Yesus, ya. Waktu Yesus disalib, kita ikut disalib, kita ikut mati. Bahkan tadi di sini dikatakan kamu telah dikubur, bukan hanya mati disalib saja, kita ikut dikubur bersama Yesus di dalam baptisan kematiannya. Wow, Bro and Sis, suatu kabar baik bahwa Bro and Sis dan saya sudah mati bersama Yesus, sudah dikubur bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus dalam kehidupan Kristus yang bangkit. Kita
mengalami kebangkitan Kristus. Hidup Kristus ada di dalam kita, kebangkitan Kristus yang ada dalam kita. Bro and Sis tidak bisa menyadari kebangkitan kalau tidak menyadari kematian. Dan Rasul Paulus ini luar biasa sekali disingkapkan tentang bersatunya kita dengan kematian Yesus dan bersatu dengan kebangkitan Kristus Yesus ini. Itu luar biasa ya. Dan Rasul Paulus ini disingkapkan tentang kematian. Itu di kitab Roma itu kata kematian, mati dan kematian itu ada 50 kata mati dan kematian ya. Itu kitab Roma adalah kitab yang luar biasa sekali yang menyingkapkan kematian dan kebangkitan Yesus yang luar biasa. Ada kata mati dan kematian sekitar 50 kata mati dan kematian di kitab Roma saja. Kitab Roma paling banyak kitab yang menyatakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Nah, tadi dikatakan Kolose 2 ayat 12, kamu telah dikubur bersama Dia dalam baptisan dan bersama Dia kamu juga telah dibangkitkan oleh iman dalam kuasa Elohim yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Dan kamu yang dahulu mati oleh kesalahanmu dan oleh karena tidak bersunat secara jasmani telah dihidupkan bersama Kristus sesudah Ia mengampuni semua kesalahanmu. Artinya, kesalahan bro and sis, semua dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran itu sudah diampuni semua, bahkan dihapuskan. Urusan dosa sudah finish, sudah selesai, sudah tuntas, selesai. Apa yang telah dilakukan Yesus di salib itu sudah selesai. Urusan dosa sudah beres, sehingga tidak ada dosa lagi di dalam diri kita, sehingga Tuhan Yesus Kristus mau tinggal di dalam kita. Christ in you. Kristus mau tinggal di dalam bro and sis semua. Bro and sis dan saya dan kamu semua ada Yesus Kristus Tuhan mau tinggal di dalam diri kita karena urusan dosa sudah beres. Urusan dosa sudah ditanggulangi oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi dosa bagi bro and sis. Sehingga Tuhan Kristus, Yesus Kristus Tuhan mau tinggal di dalam kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena Dia sudah mencurahkan darah Yesus sudah dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya. Wow, itu luar biasa sekali. Dia, Yesus Kristus telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Ya, Yesus Kristus telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah menang, sudah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa. Bro and sis, kalau Yesus Kristus Tuhan sudah menang dan Yesus Kristus mau tinggal di dalam kita, artinya segala penguasa setan roh jahat sudah dikalahkan. Kita ini sudah punya Yesus Kristus yang memiliki kemenangan itu di dalam kita. Masihkah kita disibukkan oleh urusan setan, iblis, segala macam? Masihkah kita sibuk untuk ada serangan iblis, ada serangan setan begitu? Yesus Kristus pemenangnya sudah di dalam kita, bro and sis. Kita itu lebih daripada pemenang. Yang menang Yesus Kristus, kemenangannya diberikan pada kita, sehingga kita adalah lebih daripada pemenang. Urusan si jahat itu sudah dikalahkan. Dia tidak bisa menjamah kita, bro and sis. Percayalah pada firman Tuhan, bukan dari kata orang, ya bro and sis. Bukan dari kabar-kabar orang berbicara, tapi percayalah pada firman Tuhan. Dia, Yesus Kristus, sudah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Janganlah seorang pun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman, atau tentang menghormati hari raya atau bulan baru atau hari Sabat, yang merupakan bayangan dari hal yang akan datang, yang hakikatnya adalah Kristus. Bro and sis, hari Sabat, hari raya di zaman Perjanjian Lama itu merupakan semua bayangan yang akan datang waktu itu, dan sekarang sudah dinyatakan dengan Kristus yang
sudah ada di dalam kita. Yesus Kristus sudah datang di dalam kita. Kristus Yesus sudah datang di dalam kita. Jadi, Bro and Sis tidak perlu lagi melakukan hari Sabat, karena Kristus itu Sabat kita. Yesus Kristus Sabat kita. Di dalam Dia itu ada Sabat, ada rest. Kita tidak lagi melakukan hari-hari raya zaman dulu lagi, hari Sabat segala macam. Di zaman Perjanjian Lama, karena Kristusnya sudah di dalam kita. Kristus adalah Sabat kita. Kristus itu restnya kita. Tempat peristirahatan kita itu Kristus, Yesus Tuhan. Sudah ada di dalam Bro and Sis semua. Ya. Demikian luar biasanya kabar baik ini, Bro and Sis. Sehingga kita tidak lagi melakukan tata cara agamawi, tapi kita benar-benar menyadari bahwa kekristenan yang sejati adalah Kristus yang berkuasa bertata atas hidup kita. Dan setiap harinya, setiap saatnya mata kita tertuju pada Kristus yang ada di dalam kita. Nah, kita sudah tahu ya, pada waktu Yesus ada di dunia ini, Dia berkata di Yohanes 14 ayat 16-20, "Aku akan meminta kepada Bapa." Ini waktu Yesus masih belum mati dan bangkit, Bro and Sis ya. Di Yohanes 14 ayat 16-20, Yesus berbicara, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan padamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya." Sebenarnya Tuhan Yesus sedang bicara, "Aku akan minta pada Bapa dan Dia akan mengaruniakan padamu penghibur yang lain." Sebenarnya penghibur yang lain itu Dia sendiri, dalam bentuk yang tidak lagi nampak seperti Yesus yang ada di dunia itu, tapi rohnya yang diberikan kepada kita, rohnya sendiri. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah Roh Kristus itu sendiri, yaitu Roh kebenaran itu sendiri diberikan pada kita, karena Kristus itu kebenaran kita. Yesus Kristus itu kebenaran kita. Pada waktu Dia sudah mati dan bangkit, rohnya itu diberikan pada kita. Itu di 1 Korintus 15 ayat 45 berkata gini, "Demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan." Jadi Yesus Kristus ada roh. Adam terakhir itu Yesus Kristus itu Adam terakhir. Adam pertama telah menjadi makhluk yang hidup. Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus itu menjadi roh yang menghidupkan. Begitu. Nah, Yohanes 14 ayat 16 tadi dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan padamu penghibur yang lain." Yang lain itu setara dengan Yesus yang sedang bicara itu, dan bentuknya roh. Jadi itu tuh adalah dirinya sendiri, Roh Kristus yang diberikan, yaitu Roh Kudus yang diberikan, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia. Dunia itu tidak melihat Dia, roh, tidak melihat roh yang tidak kelihatan itu, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ini pakai kata akan berada dalam kamu karena Yesus belum mati dan bangkit ya. Jadi sekarang Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kristus itu, roh yang menghidupkan itu sudah ada di dalam kita, sudah datang di dalam kita. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu." Ini luar biasa sekali. Yohanes 14 ayat 18, Bro and Sis ya. Begitu besarnya kasihnya Tuhan pada kita. Dia tidak mau meninggalkan kita. Dia sadar hidup di dunia ini berat, Bro and Sis. Kalau hidup di dunia ini sendirian tuh melelahkan, berat. Dan sering manusia nggak tahan menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan ngomong, Yesus waktu itu bicara ya, Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Maksudnya Yesus tuh nggak mau melihat kita sendirian, hidup sendirian di dunia ini. Yatim piatu itu nggak ada ayah, nggak ada ibu, artinya dia sendirian aja. Home alone in this world gitu. Ya, Tuhan tidak mau kita home alone ya, in this world.
Dia tidak mau kita menjadi anak yatim piatu ya. Aku, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadamu. Jadi waktu ini Yesus berjanji ini, aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Dia nggak mau melihat kita sendirian, hidup sendiri di dunia ini. Nah, ayat 19-nya penting. Tinggal beberapa saat lagi. Jadi aku akan datang kepadamu itu tinggal beberapa saat lagi. Dan dunia tidak akan melihatku, tetapi kamu melihat aku. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi waktu Yesus itu ngomong ke murid-murid di zaman itu, saat itu, ke orang-orang yang mengikut Yesus, Yesus berjanji, aku akan datang kepada kamu, tinggal beberapa saat lagi. Jadi ini perkataan Yesus waktu itu, saat itu, dan dia sudah genapi. Begitu, waktu di Kisah Rasul 2, Roh Kudus datang. Roh Kudus datang mengurapi semua orang-orang yang pada waktu itu sedang berdoa di Yerusalem, Bu Ensis. Jadi Yesus yang bentuknya roh itu sudah datang kepada orang-orang percaya waktu itu, di zaman itu. Ya, Yesus Kristus sudah datang, tinggal beberapa saat lagi. Jadi bukan waktunya itu 2000 tahun kemudian, enggak, tinggal beberapa saat lagi. Jadi saat itu Yesus berjanji, dia genapi, tidak lama lagi dia genapi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Karena itu, waktu Yesus ngomong ini nggak berapa lama, dia disalib, dia mati, dunia tidak akan melihat dia lagi. Tetapi kamu melihat aku, karena Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit bentuknya roh. Karena itu dia perlu menampakkan diri 40 hari, dia menampakkan diri terus kepada murid-muridnya supaya janji Yesus itu nyata, bahwa Yesus sudah datang ya atas mereka semua. Bahkan dia suruh murid-muridnya waktu Yesus diangkat ke surga, murid-muridnya disuruh untuk menunggu janji Bapa. Rohnya akan masuk lebih lagi ke dalam murid-muridnya itu dan orang-orang yang percaya kepada dia. Waktu mereka berdoa di Yerusalem, ya. Ayat 20. Pada waktu itu kamu akan mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini luar biasa, Bro and Sis. Ini janji Yesus Kristus mau tinggal pada orang-orang Yahudi. Namun Rasul Paulus menyingkapkan bahwa Kristus di dalam kita itu juga untuk yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini waktu Yesus ngomong ini kan dijanjikan untuk murid-muridnya yang percaya pada dia itu orang-orang Yahudi saat itu. Yesus bicara sama orang-orang Yahudi saat itu. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu janji Tuhan Yesus waktu itu kepada bangsa Yahudi, pada murid-muridnya. Namun sebetulnya itu untuk semua orang, karena itu si Rasul Paulus disingkapkan rahasia yang tersembunyi itu Kristus Tuhan itu di dalam kita, itu untuk bangsa-bangsa juga bukan Yahudi, begitu Bro and Sis. Nah, kita juga akan melihat ya perkataan Yesus waktu di dunia ini di Yohanes 15 ya, waktu dia masih hidup di dunia ini ya. Di Yohanes 15 ayat 3-5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri, jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula, kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Nah, Bro and Sis, Yesus waktu ada di dunia, hidup dunia ini, ya, secara fisik, murid-muridnya melihatnya, dia berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, ini, ayat ini bertahun-tahun
berbulan-bulan, bertahun-tahun saya waktu itu sebelum mengerti Injil kasih karunia, saya selidiki, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekian lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya mempertanyakan ini kepada Tuhan ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana sih Tuhan untuk bisa tinggal di dalam Engkau? Bagaimana aku bisa tinggal dalam Engkau? Apakah aku harus puasa? Apakah harus aku baca Alkitab sehari 30 pasal? Ataukah aku harus melakukan perbuatan baik terus sampai sekian banyaknya? Ternyata Bro and Sis, itu bukan jawaban semua. Ternyata suatu waktu saya membaca di 1 Korintus 1 ayat 30 ya, dikatakan gini, tapi oleh Dia, oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Waktu saya dapat 1 Korintus 1 ayat 30 ini, langsung saya bersorak-sorai. Karena inilah jawabannya. Berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya mencari bagaimana sih tinggal di dalam Dia. Ternyata waktu kita percaya Yesus Kristus, Bapa telah membuat kita ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi oleh Dia, tetapi oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, luar biasa sekali Bro and Sis. Jadi kita semua Bro and Sis dan saya yang sudah percaya Yesus sudah tinggal di dalam Kristus, sudah berada di dalam Kristus. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Bapa yang membuat kita bisa berada di dalam Kristus Yesus. Saat kita percaya pada Dia, Bapa membuat kita berada di dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali Bro and Sis. Nah, sekarang poin berikutnya, Yohanes 15 tadi, ayat 4 tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang aku di dalam kamu ya sudah terjawab di Kolose 2 tadi, ya. Kolose 1 ayat 26-27 kan dikatakan tadi, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Ini jawabannya. Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita sudah tinggal dalam Kristus, juga Kristus sudah ada di dalam kita. Kita bersatu dengan Kristus Yesus Tuhan. Wow, ini rahasia yang tersembunyi Bro and Sis, yang berabad-abad. Pak, bagaimana sih kok bisa Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus? Bagaimana kok bisa? Saya nggak merasakan. Memang hidup di dalam kekristenan itu bukan pakai perasaan, tapi pakai iman. Orang benar hidup oleh iman, bukan orang benar hidup oleh perasaan. Enggak. Bukan orang benar hidup oleh pikiran. Enggak, Bro and Sis. Orang benar hidup oleh iman. Ini bisa terjadi karena kita beriman, karena kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Nah, di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap di dalam iman? Buktikanlah dirimu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Karena jika tidak, demikian kamu gagal uji. Jadi orang yang memiliki iman, bahwa sadarilah Kristus Yesus ada di dalam kamu. Kalau engkau menyadari itu, hidupmu selalu berkemenangan. Sekali lagi ya, kalau engkau menyadari ini, hidupmu selalu berkemenangan. Kamu akan berkemenangan dalam segala apapun dalam kehidupan di dunia ini. Kamu akan tahan, kamu akan membuktikan dirimu adalah pemenang. Karena lebih daripada pemenang. Karena Dia sudah tinggal di dalam kita. Nah, di Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 dikatakan, dan Elohim damai sejahtera yang telah membawa kembali Yesus Tuhan kita, Gembala Agung domba-domba dari antara orang mati melalui darah perjanjian kekal,
kiranya Dia memperlengkapi kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan melalui Yesus Kristus, Dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, Francis, ternyata Christ in you, Christ in me itu, Dia itu mengerjakan di dalam kita. Semuanya dikerjakan oleh Dia. Sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Wow, kita nggak susah-susah lagi, bro and sis. Ya, karena Dia mengerjakannya di dalam kita. Ini suatu kasih karunia. Ini suatu anugerah. Kalau Dia melakukan segala sesuatunya, menyatakan dirinya, it is finished, sudah selesai. Dia selesaikan semuanya, masalah-masalah kita, tentang dosa, tentang kutuk, tentang penyakit, sudah diselesaikan semua. Dan Dia mau menerima kita apa adanya. Keburukan kita, kejelekan kita, kekurangan kita, Dia terima. Dia, Yesus Kristus, menerima kita apa adanya, namun tidak membiarkan kita apa adanya. Dia menjadikan kita tadi lengkap, utuh, mulia, sempurna. Dia mengerjakannya di dalam kita dengan sempurna. Wow, di mata Tuhan kita berkenan di hadapannya, kita sempurna di hadapannya. Wow, ini dahsyat sekali. Francis, apa yang engkau takutkan dalam hidup di dunia ini? Ada sosok pribadi yang luar biasa, mengasihimu, dan Dia tidak mau meninggalkanmu satu detik pun. Dia tidak mau meninggalkanmu satu detik pun. Dia tidak mau membiarkanmu satu detik pun. Wow, apa yang engkau takutkan? Apa yang engkau khawatirkan? Ini kabar baik yang luar biasa. Tersikapnya rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Bukan setahun, 10 tahun, tapi berabad-abad dinyatakan pada kita. Sadarilah itu, percayalah itu, hidupmu akan berbahagia. Surga ada di bumi. Saat kita menyadari bahwa pemilik surga itu ada di dalam kita, kita bisa hidup seperti di surga. Karena surga itu, pemilik surganya ada di dalam kita. Wow, dahsyat ya. Demikian bro and sis, berita kabar baik yang luar biasa, tersingkapnya rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad, itu bagi bro and sis dan saya, itu kabar baik yang luar biasa. Kalau di Roma 8 ayat 32, Bapa tidak mempertahankan anaknya sendiri, tapi mengaruniakan pada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya pada kita? Wow, Dia memberikan Yesus Kristus, Kristus ada dalam kita. Dia juga memberikan segala sesuatunya, sudah diberikan kepada kita. Untuk hidup di dunia ini bersama Dia, itu kehidupan yang penuh bahagia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati bro and sis semua.